Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sidoarjo, yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Sidoarjo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan, diseminasi, diskusi dan tanya jawab. Acara keempat, diskusi dan tanya jawab. Acara kelima, refleksi. Dan acara keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mahmud, SPD SD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, yang guru yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini masih diberi segala kenikmatan dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam semoga tercurah kepada manusia utama sedunia sebagai junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan sahabatnya di yaumil akhir. Untuk hari ini adalah diseminasi namanya apa? Penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Imam Purnomo selaku CGP angkatan berapa? 9 di SD Negeri 2 Sidoarjo. Ini kalau ibu-ibu masalah positif itu sudah hafal itu, sudah kelas 1 bulan yang positif ya. Sekawan Pak. Hanya sebulan bisa gagal. Yang mana di sini budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau demikian ya Pak. Yang bahasa kerennya sekarang sudah literasi, pembiasaan. Dan saya selaku yang di belakang di sini sudah melangkah. Misalnya waktu belum masuk pagi, kalau masuk kelas berbaris dulu di depan kelas, dikontrol kebersihan kuku, pakaian dan sebagainya. Itu juga semua positif begitu. Kemudian coba tolong nanti digerakkan misalnya pemilahan sampah organik dan anorganik. Suatu saat diberitakan ya gerakan anak itu membawa kantong lah, atau disediakan di sekolah ditulisi organik, anorganik. Sing anorganik biasanya kita betul kelas-kelas saya kan udah kena rosok lah betul. Organik yang nampak besok kan berlaku. Organik kan dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan keluarga. Itu dipraktekkan pemisahan sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik.
Untuk zaman sekarang memang guru semakin berat tuntutannya, selain harus pandai teknologi juga harus tetap bisa menjadi teladan contoh. Budaya positif kalau hanya ditulis saja di rotok-rotok, orang dicontoni ya tangan nganggo lamon nih. Daripada 1000 kata lebih baik satu tindakan contoh. Seperti semboyan pendidikan kita kejar Dewantoro kan, ingat sosum tulodo, di depan memberi contoh. Contoh otomatis yang baik. Ini budaya positif. Kebiasaan positif berarti tindakan yang baik dibudayakan atau dibiasakan begitu. Seperti jelas kebersihan, Jumat bersih. Untuk membekali anak dalam kehidupan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi harus sering terkontrol. Di sekolah bagus, di rumah anak gantah di zona. Akan kita ada paguyuban itu sebagai sarana komunikasi. Setiap guru kelas boleh memanggil atau mengundang orang tua, silakan waktunya untuk komunikasi tentang kegiatan belajar anak ini di rumah bagaimana, dan ini dalam waktu dekat itu harus sering, karena kemarin sudah saya kumpulkan pengurus paguyuban semua kelas. Itu katanya kalau dia yang undang disepelekan, maka tolong setiap guru kelas itu diundang, maksudnya ketua paguyuban khususnya diundang, kumpul jam berapa, hari apa di sekolah. Nanti yang menjelaskan ya pengurus paguyuban itu, guru kelas mendampingi begitu. Dan ternyata kemarin kelas melangkah hari ini, tapi acaranya mungkin ditunda. Hari kapan terserah, semua kelas boleh. Nah ini kalau di sini nggak dikerjakan kan itu berjalan-jalan apa nanti keramikan orang setelah bakalan polisi. Maka itu saya sarankan tidak ada bosan-bosannya, kita harus karena sudah diprogramkan harus diselesaikan. Mungkin kemarin sudah dijelaskan bahwa nanti kalau sudah dikerjakan kan orang anak bakalan tarikan maning gitu. Jadi silakan saja dikondisikan lah. Karena sering diundang ke sekolah, kan akhirnya berusaha. Ya cara jalannya kan izin begitu kan. Wis janji, wis gantung seperti itu. Itu yang positif. Kalau bagi diri saya ya tidak, dalam jawaban tidak ada pengaruhnya apa-apa karena hanya finishing saja. Tahun ini saya finishing begitu. Dan mohon dengan hormat nanti waktu dekat karena sudah di-share itu PKKS tanggal 20 November itu saya ya walaupun tidak mengharapkan nilai yang baik sekali atau bagaimana yang kira-kira patut nanti ya saya minta bantuannya pada tanggal berapa, tanggal 20 semua guru untuk menyiapkan administrasi yang ada gitu. Karena saya harus tutup di sini ya yang numpuk sing lawas supaya mungkin kan ada kayak misalnya program tahunan atau kan walaupun ya hanya dimapi di nomori atau terus saran saya seperti itu. Untuk kembali lagi kepada yang sedang diprogramkan oleh Pak Imam Purnomo, silakan saja dilanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa memberi contoh kepada anak didik kita hal-hal yang positif, budaya positif. Kiranya sudah banyak lah yang dilaksanakan di SD 2 Sidoarjo, tinggal kita memupuk saja atau jangan bosan-bosan. Maksudnya kalau kegiatan itu tidak kontinu ya tidak akan membekas. Misalnya asal-usulnya hanya sekali, apalagi misalnya sekali lagu nasionalisme
hanya sekali ya kita membekas, harus rutin atau continue begitu. Insya Allah kalau sudah continue tidak akan menjadi beban, sudah biasa membuang sampah di tempat sampah begitu. Dan kalau sudah diperingatkan bolak-balik setelah 1 bulan atau 2 minggu di tepi jalan juga sudah banyak lagi, maka kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Itu salah satu budaya positif menjaga kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan, kebersihan badan begitu. Dan tolong itu kalau sebelum masuk ruangan, kalau pagi itu anak dibariskan dulu di depan. Jadi kan bisa kakek apa dan kontrol kukunya seperti ireng terus pakaian, terus bisa melihat visinya. Tapi betul yang beberapa saraf apa ya kalau sakit kan keton terdeteksi. Kita harus buru-buru masuk kelas dan belajar kan di luar nggak apa-apa. Sampai setengah jam tanya jawab di depan kelas juga tidak masalah. Sekarang kan bebas. Belajar tidak harus di ruang kelas, bisa di tempat wisata begitu. Jadi edukasi pendidikan, tadi tur, tadi banding, tadi masa-masa begitu. Karena kalau dalam kelas saja bosan, jadi harus keluar. Jadi kita harus pandai-pandai menjelaskan kepada orang tua wali. Karena sekarang banyak yang menyoroti karena alasan dan sebagainya, apalagi hubungannya dengan duit, keuangan. Maka dari itu kita harus transparan dan saya melangkah supaya paguyuban supaya tidak ada resikonya ke sekolah. Kalau misalnya narik berapa walaupun sama misalnya 50.000 dan sebagainya, kalau yang narik paguyuban kan tidak ada masalah. Tapi kalau sekolah yang menarik kan langsung diumumkan, diviralkan sekolah mana narik yang gitu. Maka dari itu kita sudah bentuk paguyuban, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya untuk komunikasi, untuk segala rencana yang kegiatan yang dilakukan, begitu. Sekarang sudah itu karena ada edaran gratis masuknya. Sudah banyak yang berangkat ke Purbasari atau Purbayasa ya? Salah. Ya, itu masuknya pasti gratis ya. Renangnya gratis. Tapi kan angkutannya meringan kan ngepit. Ya otomatis ya bayar angkutan. Silakan saja kalau orang tua misalnya silakan mau cari angkutan dari apa sendiri sampai sana ya silakan. Kalau orang tua minta tolong pada guru ya oke lah begitu. Jadi tidak ada tujuan bahwa itu dibisnisi begitu loh. Silakan yang penting kegiatannya terlaksana. Dimana tanggal hari apa mau ke Purbasari butuh angkutan silakan dipul oleh ketua paguyuban dan kemudian sebagainya. Kalau bisa mencari sendiri, kalau kita ya kalau minta tolong buat Pak Guru ya silakan boleh-boleh saja. Seperti itu saya dukung sepenuhnya untuk kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diberitakan. Dan sekali lagi guru itu harus selalu belajar. Dan kata-kata ekstrim, kalau guru tidak mau belajar lagi, sebaiknya tidak usah jadi guru. Jadilah pengawas sama protokol dan sebagainya begitu. Bukan berhenti total, tapi kan kata-kata ekstrimnya seperti itu. Karena zamannya selalu menuntut. Sebentar lagi NBK tanggal berapa Pak? NBK nya? Daftarnya tentu, ini saya rasa kegiatannya itu semakin banyak, anak-anak juga semakin pusing gitu, stres. Ya. Tumpuk-tumpuk, lombanya orang rampung-rampung, namanya NBK dan sebagainya. Silakan, lomba untuk Senin silakan disiapkan. Karena sini muridnya murid gemuk, jadi kalau tidak berangkat itu sangat kelihatan di tingkat kecamatan.
Kalau misalnya SMA yang tadi itu dan 2, SD ini sih orang kartun, menurut saya orang kartun gitu kartun. Ini tahun berapa kamu itu 120 J, kartun banget. Donasinya juga besar. Peranak kemarin 2.500 saya untuk KPPI. Ya silakan dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ada hasilnya. Kalau kita dari jamu Islam manjada ya, anggar takun ya, insya Allah ada hasilnya. Kalau biasa-biasa saja ya menuntut raih lah, asli. Masalah juara itu nomor berapapun silakan. Yang penting pengalaman anak dan ya kita memanfaatkan dana yang sudah disetor begitu, tidak hanya jadi donatur tapi juga harus jadi pemainnya begitu. Kiranya hanya itu dari saya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih atas kegiatannya dan ketekunannya. Mudah-mudahan di masa mendatang akan lebih baik daripada yang sekarang. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan, diseminasi, diskusi dan tanya jawab sekaligus refleksi yang akan dipandu oleh Bapak Imam Purnomo STSPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak Imam Purnomo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak SD Negeri 2 Sidoarjo, yang kami banggakan Bapak, Ibu, guru dan tenaga pendidikan. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semuanya masih diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan mengikuti diseminasi. Insya Allah lebih 60 lebih sedikit 60 menitan karena itu direkam dan harus diupload di LMS. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya nanti juga bisa aktif ketika ada diskusi, minimal ada pertanyaan atau masukan, saran dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Sebelum materi, ada sebuah pertanyaan pemantik Ibu semuanya. Mungkin selama kita mengajar, kita sering mendisiplinkan anak. Salah satunya misalkan dengan menghukum atau bahkan memberikan hadiah atau penghargaan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira betul tidak pertanyaan seperti itu? Setuju atau tidak Bapak Ibu semuanya? Tidak. Kalau tidak pasti ada alasannya Ibu Ayu. Ya. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kalau yang kedua bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah dapat setuju atau tidak Bapak Ibu semuanya? Setuju? Setuju. Ya, nanti jawabannya di mana saja. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar tidak? Nah, ya itu pendapat awal dari Bapak Ibu semuanya. Nanti ya Ibu semuanya sambil mereview. Dulu sudah diajarkan, sudah didiseminasikan oleh Pak Setio, mungkin tahun depan oleh Pak Wadi ya. Semakin sering disampaikan, mudah-mudahan akan membuat kita lebih ingat lagi. Bapak Ibu semuanya, dulu juga sudah pernah sekarang coba Bapak Ibu semuanya, misalkan Bapak Ibu semuanya punya sesuatu di tangan Bapak Ibu semuanya, kemudian Pak Wadi misalkan meminta untuk melepas atau membuka kepala tangan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau dibuka, ada yang tidak. Nah, coba saya tanya ke Bunda Astri misalkan,
Misalkan Bu Lasri mengepalkan tangannya gitu. Nah, kemudian Pak Lagi minta untuk membuka. Bisa pakai rayuan, bisa pakai iming-iming atau hadiah, coba. Oke, Bu Lasri, bagaimana kira-kira mau dibuka? Atau mau dikasih uang 1 miliar misalkan? Gimana bagian misalkan? Mau dibuka atau tidak kira-kira? Biasanya mau dibuka kalau ada ribetnya. Oh, ribetnya, ya baik. Tergantung Tergantung. kalau yang ada di kepala kuncinya berangkat Tergantung. Oke. Ada yang tidak mau membuka? Ada. Bu Ayu tidak mau membuka, kenapa kira-kira? aku tangannya tidak ingin. Tidak mau ya. Ya baik. Berarti ada dua kemungkinan. Ada yang mau melepas dan ada yang tidak mau melepas. Sesuatu yang ada di tangan kita adalah nilai-nilai yang kita percayai, kejujuran dan integritas dan sebagainya. Maka sebenarnya Bapak Ibu semuanya tidak ada yang bisa mempengaruhi diri kita sebenarnya, kecuali kita mengizinkan. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya hadir di sini pun sama. Bukan saya mengontrol, tapi karena kerelaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sini. Jadi begitu juga kalau kita kaitkan dengan anak Bapak Ibu semuanya, ini semuanya adalah ilusi Bapak Ibu semuanya atau khayalan belaka Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya guru mengontrol murid, contohnya tadi agar disiplin kita marahi misalkan ya. Nanti kalau tidak membuang sampah pada tempatnya nanti tangguh hukum gitu ya. Saya sendiri juga sering gitu seperti itu. Atau ilusi bahwa semua kekuatan positif tadi. Kalau nanti rapi, nanti Pak Guru kasih permen. Kalau Pak Arif sering ini memberi penghargaan kepada siswa. Ada susu, ada apa, saya sering ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah semuanya ilusi atau khayalan kita belaka. Pada prinsipnya tidak ada satupun orang yang bisa memaksakan orang lain. Kalau kita sadari demikian ini. Nah, untuk yang kita pelajari atau saya designasikan di pagi hari ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi perubahan paradigma atau pola pikir kita. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk yang terakhir adalah sebuah langkah ketika ada permasalahan di kelas kita nanti menggunakan segitiga restitusi. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan video bagaimana menyusun keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa, mulai dari kemampuan belajar, kemudian karakter, kemudian modalitas pembelajaran dan sebagainya. Di mana peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan. Di sana bisa ada dimensi kritis, kemudian mandiri, ada 5 di sana. Kemudian ada ketika diturunkan ada elemen dan sub-elemen. Bapak Ibu semuanya ini ya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol kita? Tadi di awal Bapak Ibu semuanya sudah mencoba untuk mengepal tangan. Ada yang mau jika saya diberi sesuatu. Maka stimulus kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bentar, katanya.
Saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata setiap perilaku yang dilakukan baik oleh diri kita dan siswa kita itu mempunyai tujuan tertentu. Misalkan contohnya Alfian, siapa tadi? Ya. Alfian itu sering marah-marah. Itu sebenarnya ada tujuannya mengapa? Hanya saja kita belum mencoba mencari tahu. Ini Pak Maki sudah mencari tahu, tapi belum ada jawaban yang mungkin. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Nah ini hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contoh misalkan bangun pagi, walaupun kita misalkan disuruh bangun pagi, kalau kita tidak mau ya tidak mau, ya itu sebenarnya. Ada kita karena takut akhirnya mengikuti. Nah itu pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi konsekuensi menciptakan pilihan baru. Jadi kalau gagal itu ada teori kontrolnya, kita harus berkolaborasi. Kemudian model berpikir untuk stimulus respon adalah model berpikir kalah menang, tetapi di teori kontrol paradigma barunya adalah bagaimana kita mencari win-win solution atau sama-sama menang di antara dua belah pihak yang bertikai atau bermasalah. Untuk teori kontrol, bagaimana kita merubah paradigma atau pola pikir kita dari tadinya stimulus respon. Ya, contohnya misalkan ada ini diteliti oleh orang luar negeri, ketika ada anjing lapar, itu kemudian sang pemilik itu membunyikan sesuatu. Di situ sudah dia banyak makanan, maka anjing itu lari. Nah, maka setiap ketika dibunyikan sesuatu, anjing itu akan lari. Nah, itu awal mulanya pendidikan tentang stimulus respon. Kemudian disiplin positif. Tadi kepala sekolah menyampaikan tentang budaya positif yang sudah diawali. Hanya saja terkadang memang dalam pelaksanaan perlu istiqomah atau kesungguhan kita untuk terus tadi. Kenapa belum pelaksana lagi ini? Harus selalu seperti ini. Karena memang ini yang menjadi kendala kita semuanya. Bahasa latinnya adalah disiplina. Artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai yang diyakini adalah tadi di dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan peserta didik tanpa imbalan tadi. Nah, ini yang susah Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita kalau ini nanti siswa akan mandiri karena sudah ada motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri. Bukan lagi karena paksaan, pemberian sesuatu, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Intrinsik motivasi yang berada di dalam diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena takut Pak Guru, bukan karena takut kedua orang tua, tapi ada di dalam diri karena dia percaya, yakin akan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu semuanya? Kalau di dalam Pancasila, kayaknya dalam pendidikan itu ada profil pelajar Pancasila. Di sana ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Setiap organisasi atau institusi mempunyai nilai-nilai kebajikan masing-masing. Ya, ada profil pelajar Pancasila itu, ini kebanyakan tulisan ini ya. Tadi tentang ini ada IBO, Primary Youth Program, itu juga ada nilai kebajikannya banyak sekali, mulai dari toleransi, rasa hormat dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill, itu ada nilai-nilainya, dapat dipercaya, lurus dan seterusnya. Itu jadi setiap instansi seperti SD kita juga ada yang sudah dipajang di perpus, itu juga nilai-nilai atau kebajikan yang ada di instansi kita. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bekerja itu karena kebutuhan dasar Bapak Ibu semuanya. Kita bekerja agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi Bapak Ibu semuanya. Jadi ada mungkin kalau saya dan Pak Waki sering protes di grup itu karena mungkin ada sesuatu yang kurang mungkin. Jadi
atau ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalkan seperti ini. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan. Bagaimana kalau kita bekerja misalkan lapar? Nah maka kalau lapar maka kita gelisah. Bahkan ada yang marah ya, kalau sudah lapar jadi marah ya. Jadi marah karena kemudian tempat tinggal. Alhamdulillah kita bisa makan, berpakaian, tempat tinggal, ya, keamanan dan kesehatan. Kalau anak didik kita kemudian misalkan kaos kakinya berlubang, nah pasti dia malu, maka dia akan diam di kelas. Kemudian kalau kesehatannya terganggu juga sama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ya permasalahan. Rasa diterima, dipedulikan, bagi kerja, menjadi bagian dalam kelompok. Kan kadang ada di dalam kelas tidak mau, temannya tidak mau menerima, ya karena mungkin bau atau bajunya jelek dan sebagainya. Maka tugas kita mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhinya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, kepada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ini kalau Pak Arif mungkin lebih pada ini. Bermain, humor, antusias dan tertawa ini. Kalau Pak Arif ini ya yang dominan kayaknya ini. Nah itu adalah kebutuhan dasar. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Maka kemungkinan harapan tidak tercapai. Maka kita ini yang kesulitan kita bagaimana mengidentifikasi salah satu kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu semuanya, motivasi ada 2 Bapak Ibu semuanya. Ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam diri sendiri kita. Perilaku atau motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu kemungkinan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan siswa takut dihukum atau maju di depan lapangan, maka dia lengkap seragamnya. Atau mendapatkan imbalan, itu penghargaan dari orang lain, maka dia semangat. Tapi permasalahannya jika tidak dikasih imbalan lagi, maka dia akan tidak semangat lagi. Nah ini sedikit untuk kelas 1 misalkan. Biasanya dikasih bintang Ibu Ayu, atau kelas TK atau kalau kelas 1 masih dikasih bintang? Oh, stempel. Nah ini kalau biasanya kelas 1 misalkan dikasih, kalau yang rapi berbaris berjajar dikasih bintang 1, bintang 2 sampai bintangnya paling banyak. Maka ketika guru lain tidak menerapkan hal yang sama, maka siswa tidak sulit dikondisikan, gitu ya. Jadi bukan berasal dari dalam diri siswa untuk kemudian bisa berbaris rapi. Kemudian motivasi intrinsik siswa, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, ya. Jadi dia tidak akan terpengaruh apakah dia mau dikasih hukuman, apakah dia mau diberi penghargaan, tidak pengaruh. Nah, saya pikirkan seperti ini ketika diskusi di forum CGP, saya bertanya, kalau seperti itu penghargaan yang baik bagaimana? Seperti itu, okay? Kan perlu penghargaan. Maka penghargaan sebagai contoh seperti ini. Besok hari Senin kita akan siswa-siswa kita akan mengadakan lomba. Tapi kita tidak akan memberitahukan apa yang akan diberikan ketika siswa tersebut baik menang atau tidak menang akan dikasih sesuatu. Maka setelah berakhirnya lomba, bahkan ada misalkan yang juara, kita kasih sesuatu. Nah itulah pemberian sesuatu yang betul seperti itu. Jadi jangan dikasih tahu dulu untuk memberi sesuatu. Kalau Pak Ari misalkan mau ngasih sesuatu sama putranya sudah dikasih tahu, nanti kalau puasa penuh saya kasih HP misalkan. Itu ada alasannya HP. Tapi kalau misalkan penuh langsung diberikan, jadi itu tidak. Selanjutnya hukuman Bapak Ibu semuanya. Nah, hukuman yang bagaimana jika sesuatu itu muncul tiba-tiba, murid tidak tahu tiba-tiba dihukum. Kemudian yang akan terjadi dilibatkan bersifat satu arah, hanya dari guru saja. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu lebih tinggi daripada hukuman karena rencana disepakati bersama dan merupakan peraturan, ya. Tidak nyaman jika guru selalu mengontrol murid. Kemudian yang terbaik adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara proses kolaborasi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Contohnya misalkan siswa merobek buku pinjaman dari sekolah, maka tadi sekira-kira kalau sudah disobek apa kira-kira misalkan mengganti. Tapi karena kesadaran diri sendiri bukan diberitahu oleh itu. Bapak Ibu semuanya coba mari kita berdiskusi dua arah. Coba dari Bu Dilan dulu, Bu Dilan. Ini tadi pilihannya hukuman atau konsekuensi. Coba. Ada mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa Bu Dilan? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ingat-ingat dulu di hukuman. Lari Bu Lasri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Apa ini? Bu Lasri. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ya. Hukuman. Hukuman. Coba kan Bu Lasri lagi nih. Kalau yang terakhir Bu Lasri, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kayak ini. Pak Pagi, murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi Pak Pagi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Bu Ayu, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Bukunya temannya dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Pak Ari, membersihkan sudah ini Pak ya? Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol oleh pada saat belajar. Konsekuensi. Baik, kira-kira jawaban Bapak Ibu semuanya bagaimana? Betul? Nah, karena mengulang dan kembali gaya Bapak Ibu semuanya. Konsekuensi. Nah, pertanyaannya Bu Lasri, mungkin Bu Lasri bisa menjelaskan mengapa yang di ini Bu Lasri yang nomor 2 yang terakhir beda dengan Bu Lasri. Oh, ini kok hukuman, ini konsekuensi. Ya karena kalau yang lari mengelilingi lapangan pas bukan jam PJOK itu kan merupakan tindakan hukuman karena dia terlambat hadir ke sekolah. Tetapi kalau pas pelajaran PJOK dia terlambat itu karena dia akan melaksanakan pemanasan sebelum pelaksanaan pembelajaran PJOK. Betul sekali Bu Lasri. Karena untuk yang terakhir adalah masih terkait dengan olahraga. Sementara 10 menit yang dia tinggalkan itu adalah tadi teman-temannya sudah pemanasan terlebih dahulu. Kalau langsung masuk belum pemanasan nanti cedera. Tapi beda dengan yang nomor 2 tadi. Karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Ya, sudah. Betul. Kemudian ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu semuanya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah dihukum dulu mungkin waktu SMP ya atau SMA. Kalau saya sih nurut-nurut saja jadi jarang dihukum gitu. Kemudian posisi kontrol dulu sudah ada videonya, kalau saya tidak ada videonya Bapak Ibu semuanya. Nah ini 5 posisi kontrol guru menghukum ya. Ini gambarnya dijewer. Kalau sekarang tidak ada gitu. Kalau misalkan dihukum berdiri lagi, berdiri di depan kelas atau misalkan tadi mencatat 100 lembar. Kemudian membuat bersalah. Nah ini. Kemudian kita seperti teman dengan murid kita. Kemudian ada posisi kontrol pemantau dan terakhir adalah manajernya. Di antara 5 ini yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Bapak Ibu semuanya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, ini adalah penghukum. Kemudian penghukum membuat merasa bersalah. Ini harusnya tidak. Membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu semua. Jadi siswa merasa oh saya telah berbuat salah atau berdosa. Kalau teman, ini cirinya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Ini kata-kata kalau kita posisinya sebagai kontrol ini. Kemudian pemantau sudah mendengar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu
beli atribut koperasi, jangan ulangi. Ini adalah pemantau. Kemudian kalau yang terbaik adalah manajer. Apa yang kamu tahu kesalahan? Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ketika kita posisi kita sebagai posisi kontrol. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kira-kira mari kita bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah itu? Kira-kira Bu Aji, kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Membuat bersalah. Betul, saya kecewa. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya? Apakah rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, oke bagus. Lakukan demi Bapak Ibu sudah ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Mantap. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan? Oh, bukan. Keyakinan sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya kalau kita di kelas biasanya ada peraturan, ada aturan, ada tata tertib. Tetapi kalau keyakinan, kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah atau guru. Sementara keyakinan kelas adalah dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semuanya, pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat selalu dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan kemudian dilakukan oleh seluruh warga kelas. Ini contoh yang sudah saya buat. Kemudian ketika kita mempunyai masalah, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kalau ada kasus sesuatu, kita mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahapan segitiga restitusi berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Maka pertanyaan yang muncul ketika kita melakukan stabilitas identitas yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi siswa tidak, berarti tidak saya saja yang salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah melakukan hal yang sama. Bapak Ibu guru juga pernah tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk tahap menstabilkan identitas. Kemudian untuk tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, misalkan Albion tadi kenapa sifatnya aneh bagi teman-temannya, maka untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir menanyakan keyakinan. Prinsipnya teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi siswa diarahkan agar muncul motivasi intrinsiknya. Maka yang kita lakukan adalah menanyakan kepada siswa, apakah keyakinan kelas kita syaratnya tadi sebelum melakukan segitiga restitusi tentunya sudah dibuat keyakinan kelas tertentu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu semua, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Pertama, langkah pertama itu memberitahu konsep keyakinan kelas seperti apa pada siswa. Kemudian setelah siswa tahu konsepnya, kemudian siswa diminta untuk menuliskan satu kalimat saja apa yang diinginkan di dalam kelas mereka. Namun disampaikan bahwa untuk membuat keyakinan kelas jangan menuliskan sesuatu yang negatif. Contohnya, jangan membuang sampah pada sembarangan, itu tidak negatif, tapi
buang sampah pada tempat. Seperti itu. Jangan terlambat. Maka yang negatif berubah menjadi berangkat tepat. Ini Bapak Ibu semuanya prosesnya. Nah setelah menuliskan apa yang diinginkan, ditempel, kemudian dipilah-pilah. Karena kadang ada yang sama, maka yang sama kita jadikan satu. Setelah dijadikan satu, kemudian jika ada kalimat negatif kita ubah dulu. Kemudian kita ambil tidak terlalu banyak. Setelah itu kita sampaikan penguatan lagi kepada siswa. Setelah diberi penguatan, kita tanda tangani bersama. Siswa disuruh meminta tanda tangan satu persatu. Jadi mereka tahu bahwa keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh guru dan siswa. Ini ya. Kemudian contoh selanjutnya nanti untuk segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu semuanya untuk segitiga restitusi. Ini seperti ini. Ini saya lepas dulu slide saja.
Itu ya Bapak Ibu semuanya tadi contoh penerapan segitiga restitusi dengan menerapkan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah dan menegakkan identitas. Ada pertanyaan ketika kami diskusi, seberapa banyak atau seberapa banyak kita melakukan segitiga restitusi? Disampaikan oleh fasilitator kami, ya sampai siswanya bisa berubah. Pertanyaannya, mampu dan sempat tidakkah kita sebagai guru melakukan hal tersebut? Kemudian bahkan sempat ditanyakan juga, Pak, bagaimana kalau siswanya sudah malah dihukum? Kalau di SMP itu sampai ada yang sudah kena kasus, juga dihukum. Sebagai sebagai orang yang baik, maka pintu kita yang terbuka, pintu hati kita terbuka, apakah mau atau tidak. Jadi kapanpun bisa diselesaikan. Tidak hanya untuk siswa kita, anak-anak kita pun juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kasus. Tapi tidak hanya segitiga restitusi, masih ada cara lain yang kebetulan untuk di CGP yang kenalkan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah ini monggo untuk bisa bertanya jawab 1 atau 2. Setelah itu acara mungkin selesai. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini cuplikan dari standar nasional. Demikian Bapak Ibu semuanya, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan 1 atau 2 menanggapi atau saran atau masukan atau pertanyaan untuk sesi diseminasi saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bu Ayu, Bu Bila? Banyak Pak. Ya. Untuk Suaranya keras Pak. Terima kasih waktunya. Saya juga ini mau bertanya mengenai ketika menemui anak-anak yang istimewa dalam artian atau yang lah. Kira-kira sebagai solusinya itu bagaimana? Misalnya sudah dipakai treatment berbagai macam yang dicontohkan oleh para ahli, tapi ternyata masih asik. Contoh misalnya ketika anak tersebut dikasih soal terus nilainya masih di bawah standar, apakah diulang lagi dalam artian dikasih soal yang sama atau soal yang lebih sulit atau bagaimana? Karena saya sendiri menemui murid dari ada beberapa murid yang kayaknya wajib baik ulangan maninya hasilnya kayak gue, terus ulangan maninya kayak gimana, terus priwe. Nah itu bagaimana solusinya? Apakah kita pasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa? Jempolan lah ini ya. Ya seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Jadi orang tua itu kan untuk setara itu orang sampai. Apa nggak kita harus kalah dengan istilah itu yang kan sebenarnya istilah yang hanya untuk memperlemah usaha jadi ya. Oleh pokoknya ikhlas lah, pokoknya ikhlas ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Maki, luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya mungkin kasusnya sama di SMP 1 Pengajian itu ada 5 anak. Ini menurut Pak Ade itu yang teman sekitar saya itu dia sebenarnya berangkat sekolah itu hanya takut dimarahi orang tuanya. Dia sama sekali tidak ingin sekolah sebenarnya. Dan di sekolah pun dia tidak mau apa-apa. Jadi bahkan dia sampai Pak saya sudah menerapkan ini berkali-kali masih bertahun ini gimana gitu ya. Kemudian akhirnya sempat dibawa diskusi, saya menjawab semampu saya. Kemudian akhirnya dibawa ke saat dengan fasilitator
dengan fasilitator itu ditanyakan juga. Yang pertama kemungkinan Pak Wadi. Jadi tadi kan di awal ada yang Pak Wadi. Sebagai misalkan dokter itu biasanya sebelum menangani pasiennya kan mesti bertanya Pak Wadi, apa yang dirasakan dan sebagainya. Nah kemungkinan adalah ada 5 atau salah 1 atau salah 2 atau bahkan salah semuanya, atau ada yaitu belum terpenuhi. Misalkan tadi kalau Pak Wadi berarti tentang penguasaan Pak Wadi. Nah pertanyaannya sudah dikasih cara apapun tetap tidak prestasinya tetap. Namun demikian perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, untuk prestasi kan tidak hanya prestasi akademik saja, ya. Maka ada prestasi lain, contohnya misalkan non akademik, olahraga dan sebagainya. Maka penting inilah ya kita sama-sama saling melengkapi untuk, kalau selama ini kita fokusnya ke akademik saja. Jadi kalau sudah tidak matematikanya tidak bagus, kemudian di ulangan jelek terus, semuanya jelek semuanya. Mungkin ada salah satu di antara itu yang baik, hanya saja kita mungkin belum tahu. Nah, maka tugas kita bersama-sama dan tentunya untuk saling bahu membahu berkolaborasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk memberikan pelajanan kepada siswa. Itu. Jadi ada sedikit cerita dari fasilitator saya itu dulu dia PB di Jogja D2, dia ditempatkan di SD Gunung. Siswanya itu katanya umurnya 17 tahun SD. Nah, selama seumur umur, selama dia sampai ke situ belum pernah juara. Nah, kemudian dia tadi di posisi kontrol yang guru tadi waktu itu karena dia masih muda maka idealis. Kemudian yang tadinya kebanyakan guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian dia beralih ke sebagai teman. Bahkan katanya ketika anak-anak itu kan sudah dewasa, jadi bahkan dia malah itu seperti yang terjalani Pak Yusro. Itu sih anak kecil Pak Yusro. Itu anak sudah 17 tahun, kalau dibilangi bapak gurunya bilangnya kaki 4, gitu. Nah, akhirnya sering dihukum sama gurunya karena sudah bolak mangkel lah. Nah, itu ada guru baru, kemudian dia idealis, kemudian berubah dari kita hukum ke teman. Bahkan dia mau makan bareng di kantin, bahkan katanya jadi copot-copotan. Maksudnya itu jadi jajan satu itu bareng-bareng. Nah, katanya setelah seperti itu anak tadi merasa merasa dihargai. Akhirnya kemudian mulai mau untuk dibimbing, mulai mau dilatih, dan akhirnya beberapa tahun kemudian sekolah itu baru pertama kali pernah juara. Juaranya tentu bukan akademik, juaranya di bidang olahraga, pramuka luar biasa. Jadi itu jawaban saya. Juga akan benar cerita dari orang lain, mudah-mudahan bisa diterapkan. Tentunya kalau masalah akademik tentu tidak lepas dari guru. Kebetulan saya juga menjadi pengajar di Ganesha dan Dinja, masih tahu orang tua itu juga memerlukan peran penting. Jadi tidak hanya sekolah sebenarnya, orang tuanya juga harus open, kemudian guru dan sebagainya itu pasti bisa terlaksana. Kalau hanya diserahkan ke gurunya saja, berarti ada satu kaki yang tidak berdiri seperti itu. Itu jawaban dari saya Pak Waki. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana Pak Waki? Oh, sudah. Sangat luas. Ada lagi pertanyaan? Bu Ayu atau Bu Dila? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada? Bu Dila? Oh, mencatat. Tidak ada. Pak Yusro tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti diseminasi saya terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi, saya belajar masih banyak kurangnya, dan saya yakin itu
dan tentunya mohon bimbingan kerjasamanya. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana walaupun baru tadi malam saya menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah dan kemarin saya ngobrol bersama Bapak Ibu guru semuanya bisa terlaksana. Mudah-mudahan semangat ini terus berlanjut. Mudah-mudahan sukses Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu muda ini mudah-mudahan besok kita sukses, bisa menjadi seperti Pak Mahfud dan Pak Mahfud, dan Pak Yusro. Kalau saya juga tetap pensiun juga karena amunisi lebih tua. Itu saja dari saya. Sebelumnya mungkin ada feedback atau masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak sepatah, Bapak kata terkait apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas pemaparannya, mudah-mudahan dapat dipraktekkan ke anak didik kita. Tidak hanya Pak Imam, tapi juga semuanya. Karena semua itu merupakan sistem. Jadi kalau kelas 1-nya baik, ya kelas 2-nya insya Allah baik. Begitu. Urut gitu, seperti rantai pada kirinya, kalau kiri masih potong sisi dan jeruk gitu. Maka dari itu ya kita memang harus bekerjasama, tidak bisa sendiri atau masing-masing. Dan mudah-mudahan setelah teori itu dipelajari, dipahami, dipraktekkan. Jadi ada manfaatnya. Kalau dalam Islam ya ilmu tidak dimanfaatkan, tapi kan pohonnya tidak berbuah begitu. Maka dari itu alhamdulillah masih mau belajar. Mudah-mudahan yang kedepannya ada perubahan yang lebih baik, gitu kata amin begitu. Perubahan. Terima kasih Pak Fuda. Jadi orang posisi jika umur yang sisi itu bulu sisi orang baik. Ya ada perubahan gitu lah. Ya, perubahan kan tidak terus kebetulan dipakai oleh pasangan amin yang perubahan, tapi sejak dulu memang harus ada perubahan. Karena hidup tanpa perubahan ya tetap bayi, mau bayi lahir bayi orang perubahan kan bukan dewasa begitu. Kita hanya siklus lah, hanya menurunkan bayi, remaja, dewasa, kaki-kaki ini, ya menurunkan lagi, menurunkan lagi seperti itu hanya siklus seperti itu. Dan manusia yang baik adalah manusia yang meninggalkan nama baik. Beri bahasa, gajah mati meninggalkan kakinya, harimau mati meninggalkan jaketnya, begitu. Manusia mati yang meninggalkan nama yang baik. Bukan alhamdulillah kan mati, akhirnya orang berhilang. Ya, jadi kejahatan mati juga alhamdulillah karena jadi kejahatan itu tidak berlanjut. Nah, kalau orang baik alhamdulillah kan di ngumun lah, ngomong apa kok mati, aduh, teman-teman mati kayak biasa awean banget kalau mati. Biasa dermawan misalnya, biasa menerapkan ilmu, malah mati. Padahal belum ada generasinya gitu kan. Maka itu kita berusaha, walaupun hanya satu kalimat, satu ayat, ya kita keluarkan satu ayat. Pilih lah, pilih misalnya gitu. Kita hanya ditampung, gitu belajar semua, tampungnya yang kelawen, karena nomor semester sisi. Kalau kita tampungnya karena tidak dipraktekkan kan, karena kalau dipraktekkan anak malah lebih berkesan. Lalu Pak Guru ketika kayak ini dari sini ganti, ya zamannya ganti, memang semuanya kayak pengen lain, karena mengalihkan gitu. Terima kasih, hanya itu mudah-mudahan ya pesan saya ya dipraktekkan, tidak hanya dipelajari tapi harus dipraktekkan supaya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapat banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu ditutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita semuanya akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu seperti halnya tata tertib, ya, itu tata tertib di sekolah atau aturan-aturan yang tertulis. Nah, kalian semuanya tentu menginginkan hal-hal baik di kelas kita, ya. Menginginkan hal-hal baik, contohnya misalkan kelas ingin menjadi seperti apa? Bersih. Ketika ada tugas harus bagaimana? Dikerjakan, diselesaikan adalah berarti nilai tanggung jawab. Kepada sesama teman harus bagaimana? Menghargai. Nah, itu adalah kalau bedanya keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib. Ada yang tahu? Belum tahu, ya. Jadi Pak Guru jelaskan. Kalau tata tertib, yang ini tata tertib sekolah ini, ya, ini dibuat atau dirumuskan oleh sekolah. Kalian tidak tahu, ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh Pak Guru dan kalian bersama-sama. Istilahnya adalah curah pendapat, ya. Kamu menginginkan kelas seperti apa? Jadi nanti kalian menuliskan cukup satu nilai atau satu hal yang ingin kamu inginkan di kelas kita, ya. Kemudian dalam menuliskan itu jangan ada kalimat negatif. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan itu, tapi misalkan membuang sampah pada tempat. Jangan ribut di kelas, bukan seperti itu, tapi tenang ketika mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Kira-kira sudah paham untuk membuat keyakinan kelas? Ya, Pak Guru ulangi lagi. Sudah belum? Sudah paham. Kalau sudah paham, nanti Pak Guru memberikan kertas post-it ini, ya. Kertas post-it ini Pak Guru nanti bagikan kepada kalian satu orang satu, ya. Satu orang satu. Nanti kamu menuliskan nilai-nilai baik satu saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Setelah itu nanti setelah dituliskan masing-masing itu kalian menempelkan di sini, ya, berurutan, ya. Berurutan nanti, tapi nanti mengikuti petunjuk Pak Guru, ya. Kemudian kalau sudah nanti Pak Guru akan memilih dari 36, ya. Kan mesti ada yang sama. Ya, nanti Pak Guru pilih. Kalau yang sama berarti Pak Guru cukup ambil satu. Kalau yang beda Pak Guru tempelkan di sini. Nanti kalau sudah Pak Guru meminta kalian ada beberapa orang yang menanggapi, ya. Setelah itu nanti terakhir kalian membuat penandatanganan. Ya, harus ditandatangani berarti kesepakatan bersama, bukan dari Pak Guru saja, ya. Seperti itu, ya. Paham kira-kira, ya? Paham? Ya, Pak Guru bagikan ini kepada kalian, ya. Pak Guru kasih warna yang berbeda-beda biar cantik, ya. Sekarang sini Pak Guru kasih warna pink, ya. Dibuka. Salah, ya. Pakai warna yang berbeda biar bagus. Nih, ya, oke. Warna yang berbeda. Ya, dibuka, ya.
dibuka. Ya, kalau yang sudah mendapatkan kertas post-it tersebut, silakan ditulis satu keyakinan kelas yang kamu percaya. Sudah mencurahkan pendapat kalian ya untuk menginginkan keyakinan kelas yang seperti apa ya. Pak Guru akan melihat kalau yang sama nanti dijadikan satu ya. Yang pertama ini jangan membuang lah, ini kalau jangan menggunakan kata negatif ya, berarti membuang sampah pada tempatnya ya. Guru ambil dulu. Nah ini jangan lagi ya, jangan lagi. Saya harus mendengarkan nasihat. Nah, ini tuh ya, jadi kalau ada yang negatif itu harusnya tidak menggunakan kata negatif, kita ubah menjadi kata positif. Oke? Mendengarkan nasihat ini sama dengan ini ya. Mendengarkan nasihat nah ini sama. Kalau sama Pak Guru tempelkan satu dulu ya. Kemudian memperhatikan, nah ini sama ya. Memperhatikan lagi, ini kok yang kuning memperhatikan semuanya ya. Membersihkan di sekolah apa ini? Menjaga kebersihan sekolah, nah, ini beda ya. Ini menghias ya, coba menghias. Kemudian
Memperhatikan juga sama dengan ini ya, Pak Guru ambil. Ingin kelas rapi, ya sama ya, kelas rapi atau menghias sama. Terus yang pink, warna pink, coba aku ingin sekolah ini bersih, sama ya, sekolah bersih ya. Ini Pak Guru. Terus sopan, ini menghormati orang ya. Ingin orang lain sopan, berlaku sopan. Mengikuti pelajaran dengan tenang, mendengarkan dengan penjelasan guru ya. Nah iya, ini agak sama, nanti kita pilih yang paling bagus ya. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru ini tanggung jawab ya, nilai tanggung jawab. Melaksanakan tiket, ini juga tanggung jawab. Ini menghias ruangan sudah, menghormati, saling menghormati. Ini menghormati juga sudah sama ya. Menghormati guru dan teman sama ya. Menghormati guru dan ini sama. Coba nanti dipilih yang terbaik. Aku ingin kelas ini menjadi lebih baik sama. Aku ingin kelas ini menjadi bersih sama ya. Didekor, dihias sama. Nanti yang didekor mana? Menghias kelas. Mengikuti pelajaran dengan penuh semangat ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini sama saja menjaga kebersihan ya. Menghias ingin ya. Ketika orang yang sedang berbicara maka kita harus harus diam ya, sama ya, serius. Kemudian semangat sama ya, harus mengikuti pelajaran dengan semangat. Aku ingin kelas ini bersih sama. Semua siswa mengikuti pelajaran dengan tenang sama. Menghias kelas sama. Saat pelajaran harus fokus, tenang, mendengarkan guru. Ini harus. Coba nanti kita cek lagi. Salam ketika masuk. Semangat dalam mengikuti pelajaran ini, Pak Guru tempel sini. Aku ingin kelas ini menghargai sesama teman. Ya, menghargai. Datang ke sekolah tepat waktu, ini disiplin. Kedisiplinan ya. Pak Guru cek lagi, ini mengikuti pelajaran dengan baik. Salam, mengikuti pelajaran dengan tenang, tertib, mendengarkan nasihat guru. Nah ini masih terlalu banyak, kita ambil lebih singkat lagi ya biar mudah. Kalau terlalu banyak nanti lupa ya, biar lebih simpel lah Pak Guru ambil beberapa. Ini yang sama, mengikuti pelajaran dengan semangat di kelas. Saat pelajaran fokus, tenang dan mendengarkan. Ini sama intinya ya. Semangat dalam mengikuti pelajaran, ya sama juga ya. Menghormati orang yang lebih tua.
Saya suka siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sidoarjo. Saya Adil, siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sidoarjo. Seru, senang sekali, menarik. Sangat penting, sekali penting. Karena saya akan lebih menghargai orang lain, dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Karena akan membuat saya akan menjadi lebih baik lagi. Karena akan membuat saya bersemangat lagi.